Oke, sekarang kita ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Yayasan Kangai Mangun Puan, tepatnya di Kelurahan YOT. Oke. Nanti kita langsung pertama dari situ, kakak. Ruang staff, lalu ini ruang loading barang. Jadi ketika bahan baku masuk, semuanya akan diterima di sini. Mulai dari proses penimbangan, perhitungan ulang, pemeriksaan dia punya kualitas bahan baku, semuanya akan dicek di sini. Kalau ini ruang staff untuk kantornya untuk kepala, ahli gizi sama dia punya akuntan, jadi di sebelah sini. Biar mereka lebih dekat supaya mereka bisa pantau langsung ke. Kita akan masuk di area persiapan di dalam sini. Ya, ini area persiapannya. Ruang persiapan makanan. Jadi bahan baku yang tadi kita sudah timbang, sudah kita lihat, sudah kita cek bagus atau tidak, kita akan masukkan di sini dan kita mulai proses persiapan. Mulai memotong-motong sayur, memotong-motong daging, semua disiapkan di area seperti ini. Ya, ini semua rangkaian dapur. Aktivitas itu dimulai dari jam 2 siang setelah bahan baku masuk. Jam 2 atau jam 3 para tim divisi persiapan sudah mulai datang dan mulai bekerja untuk mereka punya bagian, mulai memotong-motong sayur, potong-potong daging dan sebagainya itu. Di sini di ruang yang mereka persiapkan. Kalau kerja kita maksimalkan di 8 jam, tapi tetap mereka wajib menyelesaikan mereka punya tugas. Artinya bahan baku misalnya ada berapa banyak, misalnya 100 kilo sayur boncis atau wortel, mereka harus selesaikan untuk pemotongan semua agar nanti ketika di jam 1, jam 2 tim masak sudah datang, artinya itu sudah ready untuk mereka olah. Tidak perlu lagi tim masak itu potong-potong dan sebagainya. Jadi mereka hanya datang siap untuk masak karena semuanya sudah diselesaikan oleh tim persiapan. Bahan baku yang dipersiapkan hari itu langsung dihabiskan? Ya, jadi kita pesan bahan baku itu langsung sekali pakai untuk dihabiskan seperti itu. Jadi untuk kegiatan hari ini bahan bakunya kita pesan kemarin. Ketika datang kita akan olah untuk habiskan di proses kegiatan MBG di hari tersebut, di pelayanan MBG di hari tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada bahan baku yang kita stok kayak sayur-sayur, buah atau daging itu tidak ada yang kita stok. Jadi semuanya kita pesan untuk sekali pakai dan dihabiskan seperti itu. Dalam pengolahan bahan baku juga ada pendampingan dari tim SP? Ya, kalau untuk pengolahan dari persiapan produksi itu ada ahli gizi yang mendampingi mereka. Jadi produksi. Jadi ini ruang produksinya, ini lengkap dengan dia punya tempat pencucian. Itu ada, ini kakak untuk masak ini pakai ini namanya steamer rice. Nah, terus ini ada kompor-kompor. Ini exhaustnya untuk buang inilah uap udara panas keluar supaya jangan gerah di dalamnya untuk memasak seperti itu. Steamer rice dia. Nasinya berarti? Ya. Sebelahnya? Kalau ini sebenarnya di belakang ada ruang penyimpanan gas, jadi tabung gas ditaruh di bagian belakang situ. Sekaligus dengan ada rak untuk simpan kayak kuali, baskom atau apa untuk yang dipakai untuk masak seperti itu. Di dapur ini biasanya berapa orang? Kalau di dapur biasanya ada 6-8 orang, tergantung kebutuhan sebenarnya. Bagaimana misalnya mungkin mereka akan membagi tim, masaknya 1 atau masaknya 2, terus yang bagian sayurnya siapa, yang bagian dagingnya siapa, nanti tergantung pembagian divisi itu diatur oleh sama ada ketua tim masaknya seperti itu. Ini gudang kering, terus ini gudang basah. Gudang kering itu kita stok bahan baku yang kering atau bahan-bahan untuk persiapan masak seperti minyak goreng, terus bahan-bahan yang bersifat tahan lama. Kalau gudang basah ini mungkin kita simpan stok sementara untuk bahan baku seperti misalnya kita sudah potong-potong sayur, kita harus simpan di sini karena ini ruang pendingin. Jadi supaya bahan baku itu masih fresh, segar seperti itu. Kalau ini tadi untuk lebih ke ini takaran gizinya nanti sama ahli gizi yang mengatur. Kalau ini untuk bahan, ini sebenarnya di luar ini untuk timbang bahan baku. Sudah kakak ini. Ini untuk ini takaran, ya ini. Nanti. Untuk di menu yang sudah disiapkan? Iya, untuk menu. Terus nanti kita masuk sini, ini ruang. Nah ini ruang pemorsian. Ruangannya luas dengan banyak meja ini. Pemorsian. Ruang pemorsian sekaligus pemakingan. Ini ada beberapa meja dengan ompreng-ompreng ini. Ini nanti untuk mekanismenya tergantung tipe pemorsian mereka yang membuat bagaimana supaya lancar lah untuk mereka memorsikan makanan di tiap-tiap ompreng ini. Nanti disiapkan.
Di sini juga tadi saya bilang tergantung bagaimana mereka ini membagi timnya. Bisa 8 orang, bisa 10 orang tergantung dari kapasitas ruangan dan kemampuan mereka, kecepatan mereka untuk memorsikan makanan. Jadi nanti di sini disiapkan dengan papan, papan ini belakang sini papan ini bertujuan untuk kita list nama-nama sekolah dengan jumlahnya berapa dengan jam pengantaran. Jadi semuanya di list di sini sehingga tim pemurisan ini tahu ketika jam berapa mereka harus antar kemana, jam berapa mereka harus antar kemana dengan jumlah yang sudah disesuaikan dari sekolah seperti itu. Omprengan ini ada 4.000. Kesiapan satu dapur tuh dia Ya, 3.500. 3.500 sampai 4.000 supaya kita menjaga mungkin ada yang hilang atau rusak seperti itu kan kita sudah siap untuk menggantinya. Ada pengganti. Setelah bahan makanan itu sudah siap, sudah ditatakan semua di ompreng-ompreng, nanti mereka akan keluar lewat loading out di sini. Jadi nanti mobil akan mundur sampai di sini dan ompreng akan langsung dimasukkan dalam ke mobil. Ya, mobil langsung tunggu di sini. Jadi mereka keluar langsung masuk mobil, setelah itu langsung keluar diantar ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, Dengan air panas di ruangan dalam ini isinya proses pengeringan. Ruang pencucian. ya ini ruang cuci alatnya. Dengan di sebelah. Jadi ada pencucian. Ya, Dengan di belakang. dengan di belakang situ. Di belakang mungkin Bukan bilas yang pertama. yang baru datang begitu tuh dari sekolah. Juga nanti di sini mungkin lap-lap omprengnya baru masukkan ke dalam ruangan. Semua itu harus selesai hari itu juga. Iya, semua harus selesai hari itu. Persiapan datang mungkin dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Setelah itu tim masak mungkin jam 1-2 pagi mereka sudah datang untuk mulai olah makanan. Sampai sekitar jam 8, 9, 10 pagi. Setelah itu tim pemursiannya datang sekitar jam 4 pagi untuk mereka mulai tatakan makanan. Setelah itu tim distribusi biasanya keluar itu tergantung dari jam kita sudah sepakat dengan sekolah jam berapa. Kalau misalnya di sekolah jam 9 pagi mereka makan, otomatis jam 8 pagi itu kemungkinan kita sudah antar ke sekolah. Antar ke sekolah agar kita menghitung waktu dengan sekolah-sekolah lain yang akan kita antar agar tidak jadi tabrakan mungkin waktu kita pengantaran ke sekolah. Setelah itu nanti disepakati juga dengan sekolah kapan kita jemput kembali ompreng. Misalnya jam 9 mereka makan, jam 10 sudah selesai kita bisa ambil kembali ompreng. Sehingga nanti tim pengantaran itu akan antar untuk sekolah lain, setelah itu mereka jemput kembali dari yang sekolah yang sudah makan seperti itu. Nanti setelah itu ketika ompreng balik tim pencucian itu sudah ready, sudah siap untuk mencuci. Mungkin jam 11-12 mereka sudah datang. Nanti mereka akan cuci sampai malam. Nah, mereka akan kerja bersamaan dengan tim persiapan di area masing-masing seperti itu. Jadi ya siklusnya berjalan terus seperti itu.